Oh ya, ini ada informasi dari Konsil Kesehatan Indonesia bahwa sejak 28 Maret 2025 sampai nanti 7 April 2025 KTKI Konsil ya, KKI kalau sekarang itu tutup, jadi tidak bisa diakses untuk pengurusan STR ya, baik STR baru, naik level, alih profesi, juga untuk STR pembaruan ya di satu set SDMK ya. Ini kalau kita cek lihat suratnya, ini ada surat pemberitahuannya dari keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB nomor 117 tahun 2024. Jadi dari sini dijadikan dasar oleh Konsil Kesehatan Indonesia untuk meliburkan sementara proses pengurusan elektronik STR tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Jadi kita tunggu aja nanti tanggal 8 April 2025 hari Selasa ya, kalau nggak salah tuh. Coba kita cek betul ya. Oh ya, ini 8 April 2025 itu hari Selasa, mulai jam 8 itu sudah bisa digunakan untuk pengurusan STR lagi ya. Oke, kita kali ini akan belajar mengenai cara mengubah profil ya. Misalnya kita ini ya, di sini kan saya ini perawat atau nurse. Nah, saya ingin ubah ke profesi kesehatan lain atau tidak, atau bukan tenaga kesehatan ya. Nah, cara merubahnya itu kalau dulu kita bisa klik bagian ini, bagian foto ini misalnya, atau nama kita ini, nanti ada di sini profil ini tidak lagi ya. Jadi tidak lewat di sini, kita bisa klik bagian ini, yang menu yang sebelah kiri ini kan ada banyak nih. Kita klik aja yang profil saya seperti ini. Nah, lalu di bagian menu ini kan ada data diri, keprofesian, pekerjaan, kontak darurat, data pendukung. Kita klik aja keprofesian. Nah, ini ya, keprofesian kita buka ya. Ini nomor STR, tanggal terbit STR ya, dan seterusnya. Ini profesi kita yang sekarang nih. Nurse perawat vokasi level 6. Ini level 6 sebenarnya itu D4 ya. Ini saya salah pilih, seharusnya level 5 karena kita D3. Jadi kalau D4 itu level 6, level 7 itu yang S1 nurse ya, kalau untuk perawat. Kemudian ini masih bisa diunduh punya saya ya. Nah, ini klik itu masih bisa mengunduh. Kalau beberapa teman lain tuh ada nggak bisa lagi mengunduh, ini saya masih bisa. Oke, caranya adalah ini bagian di sebelah kanan ini ada pensil, terus ada tulisan ubah, klik aja ubah. Kemudian di sini kita bisa pilih jenis profesinya. Misalnya kita tidak lagi sebagai tenaga kesehatan gitu ya, atau tenaga medis, tapi kita sudah bagian dari admin ya. Kita pilih aja profesi lainnya seperti ini. Hanya klik aja, lalu kompetensinya kita lainnya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita simpan. Nah, maka yang terjadi adalah akan berubah di sini, lihat ya. Pembaruan data profesi berubah nih, profesi lainnya. Apa yang terjadi? Hilang nih beberapa menu yang hilang yang mana? Nah ya, LMS pelataran saya kita hilang. Kemudian SKP platform juga nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita tidak lagi berhak untuk memiliki surat izin praktik. Mengapa? Karena kita bukan bagian dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang harus punya SIP gitu ya, atau SIK. Nah, termasuk kita tidak bisa memiliki juga SKP pembelajaran sehat gitu ya. Nah, itu konsekuensi kalau kita merubah profesi di sininya. Tapi kalau memang kita masih melakukan praktik dan kita masih memperpanjang SKP, terutama profesi-profesi tertentu seperti dokter, perawat, bidan, itu kan masih bisa menggunakan profesinya untuk di luar pekerjaan utamanya. Contoh kayak saya ini kan kerja di kantor nih sebagai administrator, jadi saya bisa menggunakan profesi lain saya itu sebagai perawat untuk berpraktek. Jadi saya bisa rubah kembali ke menjadi perawat ya. Ya misalnya saya kembali ke mengubah lagi ya, saya mengubah bukan sebagai profesi lain tapi tenaga administrator kesehatan ya. Nah, karena kalau di kantor dinas kesehatan contohnya itu kita
diarahkan kalau seperti dokter, perawat bidan dan lain-lain yang tidak disediakan rumah jabatannya untuk nakes di dinas kesehatan, kita bisa pilih yang tenaga administratif dan kebijakan kesehatan, karena ini S1 setara ya, semua S1 D4 juga bisa. Nah, saya rubah misalnya, kemudian kompetensinya apa? Nah, gini aja, tenaga administratif, simpan, kita lihat. Nah, maka berubah secara otomatis ya. Di sini juga kembali ya, pelataran saya kembali. Nah, tapi saya tidak ada SKP platform. Kenapa? Karena tenaga administratif kebijakan kesehatan itu tidak memiliki izin praktik ya. Dia boleh belajar pelataran sehat, nggak apa-apa, belajar aja gini kan. Nah, contoh, coba kita klik. Nah, saya bisa ikut, tapi saya tidak bisa mendapatkan SKP. Saya bisa ikut saja. Ini contoh saja. Nah, di sini kalau lihat ikan SKP yang lama saya sebagai perawat nih. Nah, ini masih ada. Nah, tapi kalau dibuka, nah ini kan masih ada yang muncul ya. Nah, tapi kalau saya bisa mengikuti karena saya tadi menjadi ini ya, tenaga administratif dan kebijakan kesehatan, maka SKP-nya tidak bisa gitu ya. Karena tidak ada praktiknya. Nah, jadi gitu, yang bisa mendapatkan SKP itu hanya yang akan melakukan praktek atau kerja yang harus diperpanjang izin kerja atau izin praktek tersebut. Oke ya teman-teman ya, jadi silahkan mengatur. Nah, terkait dengan pekerjaan kita misalnya 2, kita coba cek di profil seperti tadi ya, kita lihat di pekerjaan. Misalnya seperti saya kan kerja di praktek mandiri ya, ini kan kerja nih sebagai perawat, kemudian di kesehatan ya, saya tidak sebagai perawat ya. Jadi ini harus saya rubah, yang ini kan saya tidak punya SIP itu. Nah, ubah saja gini ya. Nah, bukan keperawatan tapi dukungan manajemen ya, karena saya tidak sebagai tenaga fungsional gitu ya. Jadi kita pilih, atau kalau misalnya ada diklat tapi saya dukungan manajemen saja. Lalu saya akan cari seperti ini ya. Nah, ini kepegawaian, perencanaan, program evaluasi, keuangan, kepegawaian. Nah, ini saya pilih saja lainnya ya. Kemudian di sini juga kalau lain ya. Coba kita cari yang lain, yang umum misalnya. Nah, ini umum, tenaga umumnya belum tercantum, ini bisa ya. Nah, ini seperti ini, hubungan manajemen, umum, tenaga umum lainnya. Atau kita coba cari yang lain yang cocok ya dengan pekerjaan utama, pendidikan dan pelatihan, atau struktural. Coba kita coba struktural. Enggak ada eselonnya, berarti bukan struktural karena sudah tidak ada lagi eselon untuk ketua tim kerja ya. Jadi kita coba diklat, coba enggak masuk ya, enggak masuk juga. Jadi kita kembali aja ke dukungan manajemen, betul yang tadi ya, karena kita cenderung dukungan manajemen seperti ini. Baru kemudian kita pilih. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan. Yang paling pas dengan kegiatan itu adalah umum saja ya. Jadi tenaga umum saja yang tercantum. Ini semuanya baru kita simpan. Nanti kita tinggal minta verifikasi dari administrator atau operator ya. Operator CSDMK di tempat kita bekerja, seperti itu. Tunggu sebentar, oke. Belum, silahkan mencoba-coba lagi. Ini kayaknya karena ini hari libur tadi ya. Nah, ini sudah bisa, ya, sudah bisa. Kita lihat. Nah, ini kan diproses, kita tinggal nunggu proses validasinya. Oke, kalau ini sudah benar ya. Nah, maka karena kita masih ada praktik ya, otomatis kita harus butuh SKP ya. SKP dan harus diaktifkan SKP platform. Di sini kan hilang tuh. Nah, caranya sama kayak yang pertama tadi. Kita di mana, di keprofesian. Kemudian kita ubah, lalu kita kembalikan profesi yang kita lakukan praktek tadi. Nah, di sini kan adalah perawat ya, seperti ini. Saat ini saya nurse ya, boleh pilih nurse-nya. Nah, tinggal simpan seperti itu. Nah, maka di sini akan kembali menjadi perawat atau nurse ya, dan SKP platform kita udah muncul lagi ya, benar ya. Tadi kan nggak ada tuh. Nah, ini lengkap sudah, SKP platform ada, pelataran sehat ada, karena tadi kita merubah di bagian profil ini.
Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa membantu bagi kawan-kawan yang tidak muncul menu-menu yang diinginkan di sebelah kiri ya, seperti itu. Dadah.